Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suardi, NIM 1931041003, jurusan PJKR. Di sini saya akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan. Apa yang dimaksud dengan tugas perkembangan? Jadi, tugas perkembangan adalah tugas yang diselesaikan secara individu pada periode tertentu. Dan apabila mereka berhasil, mereka akan bahagia. Dan sebaliknya, apabila mereka gagal, mereka akan kecewa dan dicela oleh orang tua atau masyarakat. Dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, kematangan fisik. Contohnya, belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Kedua, tuntutan masyarakat secara kultural. Contohnya, belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri. Yang pertama, memilih pekerjaan dan memilih teman hidup. Dan keempat, tuntutan dan norma-norma agama. Contohnya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik sesama manusia. Selanjutnya, tugas perkembangan pada masa anak-anak. Yang pertama, belajar berjalan pada usia 9-15 bulan. Kedua, memakan makanan yang padat. Dan ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, mencapai kestabilan jasmani. Yang kelima, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan alam dan sosial. Dan keenam, belajar membedakan benar dan salah dan mengembangkan hati nurani. Tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Keempat, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk untuk bertingkah laku. Dan kelima, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Yang pertama, mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dan jenis kelamin lain. Kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Yang ketiga, menerima kondisi jasmani dan menggunakannya secara efektif. Keempat, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Kelima, memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman dalam perbuatannya. Tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik sebagai orang setengah baya. Dan keenam, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi usia lanjut. Yang pertama, menyesuaikan diri dari penghasilan yang semakin berkurang. Yang kedua, menyesuaikan diri dari kondisi fisik yang semakin menurun. Yang ketiga, menyesuaikan diri dari kematian dengan pasangan hidup. Yang keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Yang kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. Yang keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Dan terakhir, siap menghadapi kematian. Itulah tadi pembahasan tentang tugas perkembangan. Jadi kita sangat perlu untuk mengetahui apa itu perkembangan. Nah, apabila ada salah kata dan kekurangan kata yang saya paparkan selama merekam, selama mempresentasikan, mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood, feeling blessed.